Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dan channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah saudaraku, 10 hari sebelum hari raya Pentakosta, kita akan mengadakan novena Roh Kudus. Nah, selama novena Roh Kudus ini kita akan membahas karunia Roh Kudus satu persatu, mulai dari siapakah itu Roh Kudus, kemudian karunia-karunianya, dan juga yang terakhir kita akan membahas buah-buah dari Roh Kudus itu sendiri. Nah, saudaraku, selama 9 hari kita akan membahas masalah Roh Kudus. Nah, pembahasan kita pertama kali ini adalah siapakah Roh Kudus? Mungkin banyak umat Katolik dapat menjelaskan dengan baik tentang dua pribadi dalam Trinitas, yaitu Allah Bapa dan juga Allah Putra. Namun, tentang Roh Kudus, ada banyak orang yang mungkin mengalami kesulitan untuk menjelaskannya. Roh Kudus sering hanya dihubungkan dengan kelompok-kelompok tertentu saja, seperti kelompok karismatik, karena di kelompok ini manifestasi Roh Kudus dianggap lebih nyata terjadi. Sementara sejumlah umat lain sering memandang Roh Kudus sebagai pribadi yang misterius dan tidak dapat dimengerti. Namun sebenarnya, semua umat beriman yang telah dibaptis telah mempunyai yang namanya Roh Kudus dan juga ketujuh karunia Roh Kudus. Yang menjadi permasalahan adalah apakah karunia Roh Kudus ini disadari dan mewarnai hidup umat beriman, sehingga dapat dikatakan bahwa Roh Kudus sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Kata Roh Kudus atau Holy Spirit berasal dari bahasa Latin spiritus, artinya adalah napas yang berhubungan dengan kehidupan. Roh Kudus adalah roh Allah yang memberi kehidupan, seperti yang dicatat di dalam Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roh Kudus berasal dari Allah Bapa dan juga Putra. Roh Kudus adalah pribadi ketiga, Tritunggal Maha Kudus, yang hakikatnya sama dengan Allah Bapa dan Allah Putra. Kesamaan hakikat antara Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus nampak pada perkataan Yesus kepada para muridnya tentang baptisan. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Dalam kesempatan tertentu, Roh Kudus nampak dalam rupa burung merpati, yaitu ketika Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, seperti yang dicatat di dalam Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dalam rupa tiupan angin keras dan juga lidah-lidah api dalam peristiwa Pentakosta, seperti yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
Saudaraku, burung merpati melambangkan kelemah lembutan Roh Kudus yang bekerja dalam jiwa kita. Tiupan angin keras melambangkan penguatan kehendak, sedangkan lidah api melambangkan semangat dan juga penerangan dari jiwa. Saudaraku, syahadat panjang Nisea Konstantinopel menyatakan, "Aku percayakan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaran para nabi. Roh Kudus berasal dari Allah Bapa dan Putra. Namun tidak berarti Roh Kudus baru ada kemudian setelah Bapa dan Putra. Roh Kudus telah ada sejak kekekalan, sebagaimana kehangatan terhadap api yang ada dan berasal di saat yang sama. Sebab Allah Bapa Putra itu kekal, maka Roh Kudus itu pun kekal. Roh Kudus adalah kasih timbal balik antara Bapa dan Putra. Demikian sempurnanya kasih pemberian diri ini, sehingga bukan merupakan perasaan saja, tetapi adalah pribadi Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Dalam menyambut Pentakosta, yaitu perayaan turunnya Roh Kudus atas para rasul, mari bersama merenungkan ketujuh karunia Roh Kudus, seperti yang disebutkan di dalam Yesaya 2, yaitu kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, kesalehan, yaitu kesenangannya adalah takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan. Harapannya adalah agar dengan merenungkan bahwa karunia Roh Kudus ini telah diberikan kepada kita pada saat kita dibaptis dan dikuatkan dalam krisma, kita dapat bekerja sama dengan 7 karunia Roh Kudus ini agar membawa buah-buah dalam kehidupan kita. Saudara, demikian yang saya dapat sampaikan mengenai siapakah Roh Kudus. Semoga hal ini menambah pengetahuan Anda, menguatkan iman Anda. Saudaraku, Anda boleh silakan subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang video ini agar menjadi berkat bagi semua orang. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye. Selalu hadir dalam